Selamat datang di channel Muklis Al-Fatih. Di channel ini kalian akan mengetahui informasi seputar produk elektronik dari mulai kulkas, mesin cuci, AC, dan lain sebagainya. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, diwajibkan untuk subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan terupdate di channel ini. Ya, di kesempatan kali ini kita akan review produk kulkas. Kulkas sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi masih ada yang bingung untuk memilih kulkas. Apakah lebih baik kulkas satu pintu atau menggunakan dua pintu? Ya, di video kali ini kita akan bahas semuanya. Apakah kita akan lebih baik menggunakan satu pintu atau dua pintu? Ya, tonton terus sampai selesai videonya ya. Kalau ngomongin tentang budget, pastinya budget yang paling worth it ya harganya ya. Harga kulkas satu pintu ya. Bisa lihat ya, harganya hanya sekitar 2 jutaan saja. 2,2, ada 2,3 dan segitulah harganya, kisaran segitu. Ini kita ada Aqua dan harganya 2,2 atau Aqua 2,249. Nah, apa yang menarik ya? Kita bahas sudah satu persatu. Nah, seperti inilah tampilannya kulkas Aqua ya. Tampak kecil lah, memang kecil kalau menggunakan satu pintu ya. Di sini kita lihat ada tempat telurnya. Nah, dan raknya cukup bagus, banyak ya telurnya. Temuan raknya juga ada berapa? Kedua nih buat air minum, botol nih untuk ukuran yang besar taruh sini, dan mendapatkan buat es batunya nanti taruh di sini ya. Tuh, yes, dan ada chillernya juga. Susah dibuka nih. Ya, seperti ini. Nih ada chiller juga, kemudian ada pengatur suhunya ya. Kontrol saja, simple, pasti semua ada pengatur suhunya di kulkas. Dan ini rak-raknya ada 3 bagian rak. 1 bagian atas dan cukup sempit ya, saya rasa. Nah 2 ya, 3 ya segini ya. Cukup kekar ya, untuk bobot, menahan bobot yang berat. Coba kita lihat kulkas Poetron, harganya 2,3 ya, kurang lebih. Nah, cukup luas nih banding yang tadi ya, satu pintunya, dan secara frame juga ini lebih besar framenya dan lebih keker, ya, lebih proper buat menahan bebannya ya kayak ini dibanding yang tadi Aqua. Tapi sayang nih untuk suhunya di belakang atau suhunya ya, di bagian belakang. Dan ini ada chillernya juga. Kemudian ya inilah menggunakan satu pintu, Anda akan merasa kecil ya. Saya rasa nggak bakal muat sebenarnya kalau untuk kulkas satu pintu dibanding dengan 2 pintu ya. 2 pintu akan banyak muas kapasitasnya, tapi harganya wow cukup mahal, 4,4, perbandingannya jauh sekali ya, hampir 2 kali lipatnya. Ini juga ada LG ya, harganya 4,6 sekian ya. Tapi kalau menyesuaikan budget ya pasti kalau orang yang pertama kali akan memilih kulkas yang satu pintu kalau berdasarkan budget ya. Tapi jangan khawatir ya. Di sini kita akan pilihkan yang terbaik ya. Karena kalau menggunakan satu pintu masih ada bunga esnya ya. Kalau 2 pintu sudah bebas bunga es. Jadi sebenarnya lebih baik menggunakan 2 pintu. Cuma kan bingung kalau berdasarkan budget. Nah, kita akan pilihkan kulkas 2 pintu yang budgetnya worth it banget. Oh, ini nggak mungkin, harganya 7,7, cukup mahal. Dan ini juga nggak mungkin, masih mahal 5,5. Dan ini juga ya lumayan murah lah, tapi masih mahal ya, 3,8, 3,1 mendekati kayaknya ya. Nah ini dari Beko, 3,1, 2 pintu, dan, tapi bukan itu pilihannya. Nice, kalau perbandingannya dengan tadi budget yang tadi, Anda lebih baik pilih ini, harga 2,7, Beko ya. Kulkas Beko, garansi lebih lama, 3 tahun suku cadang, 12 tahun kompresor, dan tampilnya menarik sekali ya. Tuh ya, Anda bisa dapat freezer yang cukup luas dan materialnya cuma kekar ya. Tuh ada twist ice-nya, kemudian dan ini tuh bisa dilepas twist ice-nya. Anda bisa sesuaikan kebutuhannya. Kalau memang tidak butuh twist ice-nya, Anda bisa keluarin dan bisa masukkan bahan makanan yang lainnya. Oke, tarik ya. Ya, langsung ke bawahnya dan lihat di bawahnya kita ada tempat telur juga, coba nggak terlalu banyak karena kalau kebanyakan telur biasanya bisulan. Ya, oke, cukup banyak telurnya dan bahannya kekar banget. Nah, dan di bawah sini kita bisa lihat chillernya bisa pindah-pindahin ya.
bisa di bawah dan bisa di atas chillernya tuh. Jadi cukup memaksimalkan buat tempat dengan harga 2,7. Ada box lainnya juga. Oke. Tuh. Chillernya bisa dipindahkan. Coba kita pindahkan ke atas. Kenapa bisa pindah ke atas? Dan kenapa bisa pindah ke bawah? Nah, ya karena kalau di atas ya memang tepatnya di atas. Tapi kenapa kok bisa di bawah? Ya supaya memaksimalkan tempatnya. Jadi kalau kita pindahan ke bawah itu lebih maksimal kapasitasnya. Untuk rongga rak bagian atasnya itu cukup luas jadinya. Memang tidak terlihat luas kapasitas freezernya, tapi yang pasti ini sudah tidak ada bunga esnya ya. Dan wow, dari raknya juga menarik banget, dan bahan material juga cukup bagus. Tampilan depan juga cukup menarik karena ya warnanya glossy kayak gini ya, lebih kekinian, jadi nggak ketinggalan zaman. Dan performanya untuk pendinginan ini 2 kali lebih cepat dibanding kelas yang lain ya. Dan bau juga nggak bercampur karena sudah dilengkapi dengan teknologi NeoFresh. Jadi antara kipas atas dan bawahnya terpisah ya, menarik banget. Dan kita cek garansinya 3 tahun suku cadang, lebih lama dibanding yang lain. Dan garansi kompresornya cukup lama, 12 tahun. Jadi akan merasa lebih nyaman lagi Anda untuk membeli kulkas ini karena di cover garansinya lebih lama dibanding dengan merek-merek lain ya, apalagi 1 pintu ya. Oke, dan inilah kulkas Beko ya, tipe RDNT 200 dengan kapasitas 200 liter. Tampilannya menarik banget, kecil, mungil tapi fungsional banget ya. Terlihat kecil tapi menarik sekali karena kapasitasnya cukup muat banyak walaupun terlihat kecil ya. Dan perbandingan dibanding dengan 1 pintu ya, mendingan ini ya, lebih worth it. Harganya 2,7, Anda dapat memaksimalkan tempatnya. Freezernya juga cukup luas ya, dibanding dengan 1 pintu, ada twist edge-nya dan tampilannya menarik banget. Nampak berbeda sekali ya kalau udah dinyalain, lampunya terang banget maksimal. Anda bisa melihat seluruh bahan makanan ditersimpan di sini karena lampunya udah LED, terang maksimal banget dan kapasitasnya cukup maksimal banget yang sebelum saya tadi. Ini chillernya bisa pindahin ke bawah, bisa di atas, dan ketika di bawah chillernya Anda bisa memasukkan bahan-bahan yang agak besar, bentuknya bisa ditaruh di atas sini. Untuk mengatur suhu simple sekali karena ditaruh di bagian samping ya, mudah sekali. Dan kompresornya sangat tangguh sekali ya, bisa bertahan lama sekali, jamin sampai 12 tahun kompresornya, karena sudah dilengkapi dengan Pro Smart Kompresor dan suaranya pun tidak bising ya kalau di malam hari. Keren sekali, wah rekomen banget nih buat kulkasnya. Dan jangan khawatir dengan voltasenya ya, ini bisa nyala di voltase 176 sampai 260. Oh, keren banget ya. Dan kita lihat rak-raknya cukup banyak ya, dan botol besar pun bisa masuk. Dan sudah dilengkapi dengan active odor filter, jadi memungkinkan bahan makanannya gak bakal bercampur ya baunya antara satu dengan yang lainnya. Ya gimana? Sudah mulai tertarik ya? Ini rekomen banget bagi yang baru pengen beli kulkas ya pertama kali ya, mendingan 2 pintu sekalian. Kemudian juga rekomen banget buat yang baru mulai menikah, biasanya butuh kulkas, dan ini rekomen ya. So, tentukanlah pilihannya sekarang. Nah, gimana? Sudah ada pencerahan untuk membeli produk kulkasnya? Lebih baik 1 pintu atau menggunakan 2 pintu? Ya kalau kita lihat dari perbandingan tadi, ya sebaiknya menggunakan 2 pintu. Pertama, kenapa harus 2 pintu? Tidak ada bunga esnya. Jadi kalau menggunakan 1 pintu masih ada bunga esnya, tapi 2 pintu itu sudah tidak ada bunga esnya. Jadi Anda tidak direpotkan dengan membuang bunga esnya, kemudian membersihkannya, itu direpotkan sekali, membuang waktu banyak sekali. Ya, tapi menggunakan 2 pintu, Anda simple, tinggal lap aja, bersihin mungkin bekas-bekas darah atau dari bagian freezernya itu ya. Dan terlebih lagi, kalau menggunakan 2 pintu, ya mungkin secara perbandingan harganya agak sedikit mahal ya dibanding menggunakan 1 pintu. Tapi fungsionalnya dapat banget, ya kan? Anda lebih maksimalin tempatnya. Berdasarkan fungsionalnya, kalau menggunakan 2 pintu itu maksimal banget ya. Anda bisa ngatur performa buat penyimpanannya lebih maksimal dan tidak merasa takut gak muat kulkasnya. Kalau menggunakan 2 pintu kan lebih pas banget lah kebutuhannya, lebih muat banyak dibanding menggunakan 1 pintu. Kemudian dari jangka panjang juga, ya pengalaman pribadi saya untuk
kulkas itu alangkah baiknya menggunakan 2 pintu, karena kulkas biasanya akan cenderung lebih awet dan lebih tahan lama biasanya dibanding dengan produk-produk elektronik di rumah tangga ya. Itu paling awet kulkas, dan jangka panjangnya Anda masih bisa menggunakan kulkas 2 pintu. Karena kenapa? Kalau biasa kita berumah tangga atau kita sudah menikah, itu kebutuhan untuk kulkas itu penting banget. Semakin menambah nilai ekonomi kita, otomatis kita belanja akan lebih banyak, atau mungkin nambah anak, kemudian ada keluarga atau ada acara, itu kita diribetkan dengan kulkas karena kita harus menyimpan banyak makanan di kulkas. Nah, jadi menariknya kalau kalian menggunakan kulkas 2 pintu akan dimudahkan sekali untuk penyimpanan jangka panjangnya. Itulah fungsionalnya kalau menggunakan kulkas 2 pintu ya. Terlebih Anda memilih Beko ya, di samping worth it banget harganya. Bayangkan tadi harga 2,7 perbandingan dengan harga 2,3 untuk satu kulkas 1 pintunya, ya lebih mending kita menggunakan kulkas Beko ya 2 pintu. Cukup worth it, dengan nambah sedikit aja Anda dapat benefit banyak dari kulkasnya. Mungkin dari tadi ya, fitur yang paling maksimal itu dinginnya maksimal banget gitu, karena udah menggunakan 2 pendinginan ganda, jadi lebih maksimal dinginnya, kemudian bau juga tidak bercampur. Itu baik banget, itu akan lebih ya nilai plus banget lah untuk kulkas ya. Karena apa sih yang kita cari di kulkas ya, tadi fungsionalnya, dinginnya ya, dinginnya lebih maksimal, kan lebih performanya juga lebih menarik ya. Daya tahan dari buah dan sayur misalkan yang kita simpan atau bahan makanan itu akan lebih awet kalau dinginnya tuh maksimal banget, dan terlebih tidak bercampur baunya ya. So maksimal banget, itu sih poinnya yang pertama ya. Dan semua kulkas Beko itu menggunakan fitur seperti itu, menggunakan 2 kipas atau disebutnya di Beko itu Neo Frost ya. Keren banget pokoknya. Setelah menonton videonya, dan jangan lupa setelah tonton videonya di like, komen, dan di share ya videonya, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.